Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Untuk chartingnya di bagian belakang, komen sebentar lagi akan masuk ke sana. Jadi buat lo yang pengen langsung ke charting, monggo silakan bisa di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke komen, tapi sebelum kita masuk ke sana, reminder, besok kita akan mulai ada data penting. Jangan lupa ya, kadang-kadang kalau udah dikasih libur 2 hari, tiba-tiba lupa besoknya ada volatility. Waduh, kenapa nih ya? Jadi ingat, mulai besok hari Rabu sudah mulai keluar bintang 3 sampai hari Jumat ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Denny Ramadan ya. Bang, mau nanya, saya ada rencana untuk akumulasi Bitcoin lagi. Kebetulan average BTC saya di angka 65.000. Kalau saya akumulasi nanti, average-nya akan ikutan naik juga. Yes, benar. Enaknya akumulasi pas mulai mendekati average apa gimana ya? Enggak, terus saja. Average up nggak masalah. Yang penting lo average-nya itu atau DCA-nya itu di support. Begitu ya. Oke, next dari B412, Temeus ya. Pas banget Bang Toshi, mindset orang Wakanda kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Semoga sehat dan lancar terus buat Bang Toshi. Yes, bener, ini nggak tahu kenapa ya, ini di Indonesia nih lebih kencang dibandingkan di luar begitu ya. Kayaknya apa-apa tuh nggak pengen gampang, pengennya susah gitu. Aduh, kalau gua ngerasa hidup tuh udah susah, nggak usah dipersulit lagi ya. Oke, Ark Fenrir, Mak Toshi, maaf kalau out of topic. Mau saran karena BTC udah cukup tinggi, kalau pelurunya saya DCA ke saham macam MicroStrategy dan Coinbase yang kaitannya erat dengan BTC bagaimana ya? Sebenarnya boleh-boleh aja, kayak kita ngelihat MicroStrategy aja ya. Nah, ini kok kebetulan baru lihat juga ya. MicroStrategy ini secara market cap signifikan di bawah dari Bitcoin. Nah, ini ada beberapa orang yang menjadikan si MicroStrategy ini sebagai kayak proxy ya, kayak proxy investment supaya bisa mendapatkan exposure ke Bitcoin. Dan dengan market cap yang lebih kecil, ini performa si MicroStrategy, gue lupa time frame-nya berapa lama, dia sempat mengoutperform BTC dengan lumayan signifikan. Kenapa ya? Karena market cap-nya lebih kecil, jadi lebih gampang untuk bergerak. Ada juga yang melakukan itu. Nah, tapi ya, saham ini sebenarnya ada resiko yang orang suka lupa aja gitu, yaitu resiko dari sekuritas begitu, dimana ya kayak gini aja, misalkan tiba-tiba si Michael Saylor sakit begitu atau kecelakaan atau apa. Nah, harusnya sih kan kalau kita ngomong dari kalau kita ngomong dari logika ininya, oh ya nggak apa-apa dong, CEO kan bisa digantikan. Tapi pada faktanya tidak seperti itu. Jangankan kecelakaan lah begini. Misalkan Michael Saylor ketahuan ada skandal gitu, misalkan ternyata dia temennya P. Diddy begitu. Waduh, itu MicroStrategy bisa drop walaupun dia pegang BTC. Nah, itu resiko-resiko yang orang-orang yang orang-orang suka lupa begitu. Ya, jadi boleh-boleh aja, tapi harus ingat juga dengan resiko itu ya, resiko dari sekuritas di mana bisa terjadi ya seperti hal tadi. Dan itu sebenarnya bukan cuma untuk saham ya, tapi untuk altcoins yang ada kesannya CEO-nya pun itu punya resiko yang sama. Gitu, seperti kalau misalkan Ethereum ada Vitalik, lalu kalau Cardano ada si Hoskinson, itu juga jadi ada resiko ya semacam sekuritas juga di dalamnya ya. Jadi ya mungkin itulah pertimbangannya begitu ya. Oke. Next dari Wegah Ngegame, sepertinya naratif RWA bakal hype tahun depan dengan adanya news seperti ini. Maybe ya. Kemarin kan udah BlackRock ya, dia mau bikin Beetle. Lalu nanti Goldman Sachs juga mau bikin lagi. Wah, ya makanya nanti perbankan semua jadi FOMO jangan-jangan ya. Ya, we'll see. Next dari Aceng. Ya itulah ya. Ya Bang, tahun 2021 terjun ke kripto, tapi sama saudara disamakan dengan judi atau binomo. Janco, nyesel gua ngasih tahu. Ya makanya kalau gue pribadi sih mendingan udah keep silent ya. Profit nikmatin lu aja sendiri. Kalau sampai mau bantu teman keluarga, bilang aja, oh kok lu bisa dapet duit, oh ada berkat dari Tuhan, udah ya. Makanya gue nggak suka banget dulu dengan tren no porto hoax. Ngapain pamer porto ya? Orang yang pamer porto tuh cuma antara dua. Yang pertama haus validasi ya, wah hebat ya, oh hebat lu invest ya, wah luar biasa ya. Atau yang kedua mau jualan kelas atau jualan apapun, robot or some shit like that. It's an old trick. Dari 2016 pun udah banyak yang begitu. Oh, lihat nih. Ini project bagus. Lihat nih, buktinya saya punya BTC. Padahal kalau dipikir-pikir nggak nyambung gitu kan.
Wow, lihat nih saya punya BTC begini. Oh, ini makanya akan jalan juga. Nggak nyambung. Itu cuma dijadikan satu alat supaya lu cepat beli dan kayak yakin aja sama dia. Begitu. Padahal faktanya ya kalau udah kabur aja. Itu pengalaman pribadi gitu ya. Wah, ini luar biasa loh. Oh, ini akan begini. Oh, nggak percaya, saya lihat porto saya. Kalau udah ngejeprut, sudah hancur ya kabur orangnya gitu ya. Oke, next dari Albertan. Tanggapan Bang Toshi gimana tentang orang pemain saham yang bilang kalau Bitcoin itu investasi ngarap karena nggak ada fundamentalnya. Yang ngomong YouTuber terkenal juga. Ya terserah sih mau YouTuber, mau siapa ngomong. Ya kalau gue sih gini mikirnya ya. Kalau berasa Bitcoin itu cuma ngarap-ngarap doang, ya nggak apa-apa sih gue. Ya tapi gue ngarap bareng-bareng Larry Fink dan BlackRock, ngarap bareng Michael Saylor, ngarap bareng El Salvador, ngarap bareng mana lagi ya, sama Trump bahkan sekarang ya dimana Trump ini sekarang mau nge-push untuk ada Bitcoin Reserve. Gini ya, fundamental. Kalau ada orang bilang Bitcoin tidak ada fundamental, artinya belum dipelajari. Karena kalau ngomong altcoins, oke, banyak altcoins tidak berfundamental, banyak altcoins bullshit. Itu gue setuju, itu gue nggak masalah. Tapi kalau lo bilang Bitcoin tidak punya fundamental, ya artinya belum lo pelajari, begitu. Ya karena kalau lo pelajari, lo akan mengerti. Gitu. Oh, gini ya. Oh, ini gunanya. Oh, ini yang bikin dia berharga. Begitu ya. Nah, terus kalau ngomongin ngarap, ini pandangan gue ya. Gue nggak ada masalah dengan saham ya. Dan gue pribadi pun kalau mau dibilang ya ada sih exposure ke saham tapi dalam bentuk indeks ya, which is indeks itu ya gabungan dari ya kalau gue sih indeks yang gue pegang adalah ya beberapa indeks yang bisa dibilang kayak ISHG lah gitu. Tapi bukan punya Indo sih ya, adalah ya beberapa negara lah ya, adalah pokoknya indeks bentuknya ya. Nah, jadi technically ada exposure tapi gue pribadi nggak terlalu tertarik untuk stock picking begitu ya. Dan gue nggak masalah kalau orang lain pilih stok pun ya gue nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngomong saham itu nggak ngarep, menurut gue lebih banyak ngarep dibandingin BTC. Kenapa? Karena begini loh. Kalau misalnya kita ngomongin saham ya, seperti yang gue sudah katakan tadi di atas tuh, yang kayak urusan MicroStrategy dan lain-lain ya. Lu harus ngarep apa? Kuartalnya bagus ya. Kayak kalau misalkan lu pegang saham Apple, lu berharap kuartal ini penjualannya bagus, atau kalau setiap kali keluar iPhone baru ya, penjualan iPhone terbaru bagus. Kayak kemarin penjualan iPhone yang baru itu nggak terlalu laku. Apa yang terjadi? Saham Apple nggak terlalu bagus, ada sedikit penurunan. Nah, itulah resiko dari sekuritas begitu. Apalagi ya bentuknya, apalagi kalau sekuritasnya bentuk saham gitu. Orang expect dia untuk perform gitu ya. Dan ya kayak tadi lagi juga ya, kayak misalkan kalau si Michael Saylor tiba-tiba ketahuan ada skandal selingkuh atau apalah begitu ya. Kalau mau ngomong objectively, kalau dia emang selingkuh itu kan urusan pribadi dia. Tapi faktanya seperti itu bisa membuat drop. Kayak contoh dulu ya, Coca-Cola. Dulu Coca-Cola udah bayar untuk jadi sponsor. Sama Ronaldo digeser itu Coca-Cola, dia ganti air putih, ya, air mineral. Apa yang terjadi? Saham Coca-Cola terjun payung. Padahal kalau mau ngomong, apakah ada spesifik kesalahan dari Coca-Cola? Nggak juga. Nah itu, jadi kalau mau ngomong, oh Bitcoin tuh cuma investasi ngarep-ngarep. Kalau menurut gue lebih banyak harus ngarep di saham. Karena banyak sekali yang harus diharapkan berjalan dengan baik. Begitu. Ya kalau di Bitcoin gue cuma satu aja harapan gue. Simple. Harapan gue adalah fundamental Bitcoin, which is yaitu secara blockchain-nya tidak ada perubahan. Tidak kena hack. Begitu. As easy as that. Begitu, karena Bitcoin itu lebih ke mendekati komoditas dibandingkan dengan sekuritas. Gitu. Ya jadi ya mungkin belum dipelajari dengan baik untuk Bitcoin. Dan sekali lagi, kalau gue pribadi nggak ada masalah sama sekali untuk orang-orang yang mau invest di saham. Dan menurut gue bahkan kayak kesannya Coca-Cola yang kemarin misalkan kena gara-gara si Ronaldo geser drop, lalu Apple itu bagus-bagus aja, saham yang bagus-bagus aja. Begitu. Tapi kita nggak bisa tutup mata berpikir bahwa oh enggak, pokoknya Bitcoin tuh resikonya udah aja tuh nggak ada yang bisa ngalahin resiko Bitcoin paling kacau. Yaitu pandangan dari orang-orang yang apa ya bisa dibilang ya, pemahaman dari orang-orang yang terlalu mencintai saham. Nanti yang terlalu mencintai kripto, buat apa dipegang lama-lama cuma naik berapa puluh persen. Janganlah jadi orang ekstrim, udah aja santai, netral aja. Nggak usah merasa bahwa gara-gara gue nggak punya itu berarti itu jelek tuh. Nggak harus kayak gitu. Nggak berarti kalau lu nggak punya saham, berarti saham jelek. Atau kebalikannya, gue nggak punya kripto, maka kripto ini sampah sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ya nggak bisa seperti itulah. Ya netral aja. Gitu. Jadi tinggal lu pilih mau apa, mana yang lebih cocok buat lu, ya ikutin aja. Begitu. Ikutin mana yang lebih cocok buat lu. As simple as that. Ya. Oke. Next.
dari Oscar ya. Alhamdulillah setelah ngikutin petunjuk dari TCI, iPhone 15 sudah mendarat di tangan. Terima kasih Bang Toshi atas ilmunya. Sukses selalu. Congrats ya, congrats. Ya, jadi lagi-lagi hasil TP itu ya boleh diputar lagi, boleh dipakai juga untuk self reward sedikit boleh. Tapi yang pasti jangan kegedean juga self rewardnya. Dan jangan sampai gini, soalnya ada beberapa juga kasus di mana wah asik nih udah TP, wah ada duit ya main. Tiba-tiba market koreksi nih, ya koreksi, bisa beli. Waduh, bisa beli, nggak ada duit nih gara-gara di TP semua. Wah, jadi maksain pakai uang panas. Nah, itu hati-hati. Hati-hati aja di situ. Jangan sampai melanggar 3 golden rules. Oke. Next. Dari Eren Yeager, saya mau share dikit mak. Dulu pernah profit 2x di PP, terus nggak di TP, soalnya nggak tahu ada SOP untuk TP, dan akhirnya nggak jadi profit, malah balik ke harga awal. Dan beli koin-koin yang market cap-nya kecil, kena bantai pertengahan 2024. Wah ya, sakit itu jujurnya ya. Tapi untungnya saya beli BTC pas di harga 600 juta, sekarang udah 2x lebih, ama di altcoin sudah 3x. Itu semua karena Matoshi and Team TCI yang udah mau berbagi ilmu secara gratis. Menyala TCI. Wah, thank you ya. Kalau ada testimoni lagi boleh ya. Karena supaya orang-orang ya bisa lihat dengan cara trading simple TCI yang dibilang katanya terlalu simple gitu ya. Ya, tapi ujung-ujungnya banyak yang merasakan profit. Karena lagi-lagi ya, market tuh sebenarnya nggak repot-repot amat. Yang bikin rempong itu kita sendiri. Begitu. Dengan cara simple kita bisa profit. Yang penting apa? Lebih penting konsistensinya dibandingkan dengan caranya yang rumit. Gitu. Next dari Andi Molto. Alhamdulillah setelah mengikuti TCI modal hasil airdrop DOX 700.000 sekarang jadi 1,5 juta. Murni hasil DCA BTC ETH. Sebelum bisa nambah DCA karena kerja ngejahit lagi sepi dan gak ada sisa uang dingin. Pas-pasan buat sehari-hari doang. Tapi kalau udah ada uang dingin pasti bakal DCA. Jujur, TCI ini sangat membantu banget. Terima kasih TCI and Team. Wah, mantap. Yang paling salah satu yang paling gue suka adalah apa? Lu tetap pakai uang dingin. Itu nggak boleh dilanggar. Dan gue senang banget dari Bro Andi Molto ini mengikuti 3 golden rules. Keren. Dan untuk airdrops nih ya. Jadi lagi-lagi airdrops itu bisa menghasilkan ya, tapi butuh kesabaran aja. Dan sekali lagi untuk di grup sih gue nggak melarang orang untuk melakukan kesannya bagi-bagi airdrop gitu, bagi-bagi news airdrop. Tapi jangan nge-spam karena kalau nge-spam mengganggu begitu ya. Wah, mantap ya dari 700.000 jadi 1,5 juta. Wah, congrats ya. Ya sabar, semoga nanti udah mulai ada uang dingin lagi, DCA lagi dan semoga lebih profit lagi ya. Next dari Hen Junior, yang jadi dukun pasti udah nyangkut tuh, jadi sangkuter, koin mana yang menyakitimu kawan? Iya banyak sih, masih banyak yang sangkut, ya nggak usah jauh-jauh lah, ada beberapa kan yang kemarin lu teriak-teriak, wah ini bakal begini, bakal begitu. Beli berapa juta ya gue lupa lah ngomongnya, berapa juta jadi miliar katanya. Sekarang malah minus sampai berapa, 70 atau 60% lah gue lupa ya. Ya tapi lagi-lagi ya, jangan mau kena dukun altcoin lah. Itu udah kayak banyak banget dukun altcoin season tuh dari 2024 ya. Itu makin keras ngomongnya. Wah, setiap kali koreksi Bitcoin dominance, wah, altcoin season. Ya, setiap begini nih, altcoin season. Kemarin juga ada yang teriak lagi nih. Nah, udah mulai naik ini diem. Begitu kayak di sini nih. Wah, altcoin season, gak percaya sih lu. Wah, gua tuh dewa. Udah gini diem. 1000 bahasa diem. Gitu ya. Jadi jangan sampai kena trap. Udah berkali-kali loh. Masa nggak belajar gitu loh, ya? Nggak belajar. Ini masih higher low. Terus aja dibilang altcoin season. Lalu balance sheet masih terus turun. Terus aja diteriakin altcoin season. Ya, itu seperti pungguk merindukan bulan. Ya. Oke. Next kita lihat lagi dari Ricky Ramdhani. Saya sangat benci dukun. Ngacung siapa yang nggak suka dukun? Gua juga nggak suka banget dukun. Jadi ya salah satu penyebab kenapa TCI nggak mau tuh ada kelas-kelas VIP, nggak mau tuh ada namanya robot tertentu, nggak mau lah. Kenapa? Karena gue udah ngerasain gak enaknya banget di awal pertama kali gue masuk kripto. Ya gue pengen belajar dong. Ya gue nyari tahu. Ya gue ikut kelas lah. Ini katanya kelas bagus gini. Wah ini pasti bagus nih. Master suhu katanya ya. Ya itu master suhu sekarang udah nggak tahu kemana, hilang ya. Karena ada dulu yang nge-scam ya.
ada yang ngambil duit kabur ya, ada yang macem-macem lah gitu. Jadi gue pengen sekalian ngerusak aja nih semua market dukun gitu. Gue kasih aja semua pengalaman gue jatuh bangun di kripto berapa tahun tuh, berarti 2016 berapa sih, 8 ya menuju 9 ya. Gue kasih semua biar dukun pada nggak laku lah gitu ya. Tinggal ya orang mau belajar atau nggak aja gitu. Karena ya kalau dukun kan enaknya bisa ngomong wah cepet kaya. Di sini gue akan langsung aja straight to you, ya nggak bisa, butuh proses gitu ya. Oke, next dari Martin Tan. Wah, kalau dibilang manfaat kok dari plus ke minus, sekarang ingat banget waktu itu minus 50% di WIF. Puji syukur belajar pelan-pelan sekarang udah plus. Wah, mantap ya. Jadi lagi-lagi ya, plus dari minus ke plus dengan cara simple ya. Nggak ribet kan TA gue, nggak ribet, malah dibilang terlalu simple, katanya mana bisa profit. Lah, ini lihat berapa banyak orang yang testimoni, wah gila bang, profit gratis lagi. Ya, jadi gue kadang-kadang bingung kalau orang ya itu kayak mungkin di atas ya. Di Indonesia tuh kadang-kadang nggak suka dengan yang simple-simple, berpikir simple itu nggak akan berhasil. Faktanya simple justru yang sering kali berhasil ya. Kalau lo tahu ada senjata namanya AK-47 ya, itu ada di semua konflik modern sejak Perang Dunia Kedua basically. Itu kenapa bisa ada dimanapun? Karena simple dan gak berhenti kerja. Mau di gimana pun tetap bisa nembak. Begitu. Nah, lo harus punya SOP trading yang kayak AK-47 gitu ya, supaya bisa dipakai di mana aja dan nggak ribet makanya gitu ya. Big thanks banget, DCA is king, perangnya sama hawa nafsu sendiri. Wah mantap ini statementnya 100% ya, mantap banget. Buat jalanin SOP dari Kotoshi. Wah keren. Love it. Next dari Doi BTC ya. Buat para dukun, kalau lu ngerasa lebih pro atau jago, kenapa lu masih miskin? Gini, oke lah. Miskin itu relatif ya. Kayak miskin itu relatif. Tapi gini ya, kalau dia pro, kalau dia 100% bener, fix, no miss, ya nggak ada salah-salah tuh, apaan, gue kayak dewa, gue bisa levitating gitu ya, bisa terbang gitu ya. Ngapain dia jual kelas? Ya dong logikanya. Ngapain dia jual kelas? Harusnya kita pertanyakan, jangan-jangan dia kaya gara-gara jualan kelas. Nah gitu dong, harusnya kalau logika orang bisa berpikir ya. Nah ya gitu aja sih, as simple as that. Gitu ya. Kalau dukun ya, itu jadi masalah. Tapi kalau misalkan orang ya buka kelas edukasi bentuknya mindset kayak Ray Dalio, Paul Tudor Jones, emang mereka apa jualannya gitu? Kalau buka kelas tuh emang kelas mereka apa isinya? Wah, saya ada cara trading yang pasti ampuh 100%. Enggak ada yang kayak begitu. Mereka semua ngomongin mindset, ngomongin yang lebih mendasar. Ya kalau gitu nggak masalah, itu beli monggo ya. Tapi janganlah percaya lagi sama dukun-dukun yang bilang SOP 100%, nggak mungkin salah. Kalau salah apa ya? Kalau salah kabur ujung-ujungnya ya. Oke, beres. Yes, beres. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting Cardano, Atom, dan Koti ya. Kemarin udah ada yang request untuk Koti ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya.
Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin kita sebenarnya ya posisi short yang setup awal kan udah profit nih ya. Tapi ada juga setup yang lebih beresiko nih. Kemarin retest ketiga. Nah, retest ketiga ini kemarin nyaris kena target TP tapi masih belum ya. Jadi buat lo yang buka posisi short dengan setup yang lebih beresiko ini, jangan lupa pasang target TP-nya ya, di angka 0,723. Untuk posisi long, masih sama dengan ini ya, mirip-mirip sama untuk target TP, yaitu di 0,723, lalu di angka 0,668 dan di 0,639. Itu untuk posisi spot dan futures di Cardano. Next kita masuk ke Atom ya. Untuk Atom retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 6,612 ya di tanggal 18 November. Hari ini at least for now masih terlihatnya ke reject. We'll see apakah besok daily close-nya masih di bawah atau enggak. Kalau masih di bawah besok berarti kita bisa pertahankan posisi shortnya. Dan posisi short ini target TP-nya di MA200 or ya kalau besok udah dekat-dekat jam setengah 11 malam ya, data ini kan keluar setengah ya bener ya setengah 11 ya. Dekat-dekat jam segini besok masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Yang agresif ya silakan, mau pasang mau ditetap pertahankan boleh, tapi pertimbangkan pakai SL ya. Oh sorry, nyaris kelewat. Untuk posisi spotnya MA200 lalu 5,678 dan di MA20 masih cukup jauh di bawah ya. Next kita masuk ke Koti. Ini udah lumayan lama kita nggak bahas ya, karena belum banyak yang request nih ya. Kemarin mulai ada yang request. Jadi untuk Koti posisi futuresnya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di MA200, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya ada 2 sih ya, bisa pertimbangkan di sini yang paling dekat di 0,105 atau ya kalau sampai ini benar-benar terjadi koreksi, ini bisa jadi alternatif untuk TP yang sedikit lebih agresif ya. Posisi spotnya MA200, MA50 yang sedang converge dengan MA20 lah, ini lumayan dekat. Dan yang ketiga di angka ini kurang naik sedikit. Sebentar, kurang naik sedikit. Oke, di angka 0,092 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Gue nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan ingat, salam tabur tuai ya. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur hal buruk, kita akan menuai juga hal buruk. Tapi kalau kita menabur hal baik, yang akan kita tabur juga hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.